Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu berpikir kritis. Untuk materi yang ini materi kelas 12 ya, semester ganjil, tentang Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang bersikap demokratis. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Oke, di sini bisa dilihat bagan ya. Untuk materinya adalah tentang demokrasi. Kemudian yang perlu dicapai oleh para siswa, yang pertama menghafal Quran Surat Ali Imran ayat 159 sekaligus membacanya. Kemudian, dan ini yang paling pokok, yaitu menganalisis ayatnya, memahami nilai-nilai demokrasi, dan yang terakhir diharapkan siswa terbiasa dengan sikap dan perilaku demokratis. Oke, kita awali dengan ayatnya dulu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tadi, Quran Surat Ali Imran ayat 159, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas ya, menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar, Umar untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar radhiyallahu an berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu an berpendapat berbeda. Mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turun ayat 159 tadi sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Penjelasan ayat tadi menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka.
Seandainya Rasulullah bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Di samping itu, Rasulullah juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh terhadap keputusan yang diperoleh tersebut, karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah. Mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah. Keluhuran budi Rasulullah SAW inilah yang menarik simpati orang lain. Tidak hanya kawan, bahkan lawan pun menjadi tertarik sehingga mau masuk Islam. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu yang pertama sifat lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Sedangkan sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah, apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak diakomodasi atau karena sebab lain. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berbicara tentang nilai-nilai dalam demokrasi. Inti dari semua ayat tersebut membicarakan bagaimana menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah, dan lain sebagainya yang merupakan unsur-unsur dalam demokrasi. Di samping ayat-ayat tersebut, banyak juga hadis Rasul yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi, karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang paling demokratis. Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal. Nah, berikut ini hadisnya. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aksara masyuratan li ashabihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak urusan yang penting. Beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya atau tawadhu. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah, namun demikian kedudukannya yang begitu mulia di sisi Allah itu sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihadi, dapat dipikirkan dan dimusyawarahkan karena bukan wahyu. Padahal bisa saja Rasulullah memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat.
dan sahabat tentu akan menurut saja. Tetapi itulah Rasulullah, manusia agung yang tawaduk dan bijaksana. Sikap rendah hati Rasulullah hanya satu dari akhlak mulia lainnya, seperti kesabaran dan lapang dada untuk memberi maaf kepada semua yang bersalah, baik diminta ataupun tidak. Itulah Rasulullah, teladan terbaik dalam berakhlak. Dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan. Misal, hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak atau masyarakat, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena satu, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Tiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Empat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. 5. Berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk materinya yaitu tentang demokrasi ya. Jadi kita bahas tentang demokrasi. Demokrasi secara bahasa ya. Ini terdiri dari dua rangkaian kata. Yang pertama adalah demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Adapun secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Namun jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal atau umum, tanpa batas agama maupun etnis. Nah, sedangkan yang kedua adalah syura ya. Syura itu apa ya? Musyawarah ya. Jadi ada demokrasi, ada musyawarah atau syura. Syura menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Maqayisil Lughah ya. Syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura. Di antara mereka adalah Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Beliau mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura atau musyawarah. Yang kedua, pendapat Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkamul Quran. Beliau mendefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat
dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sedangkan pendapat pakar fikih kontemporer adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Oke, jadi titik temu persamaan antara demokrasi dan syuro atau musyawarah dari beberapa definisi syuro dan demokrasi di atas tadi dapat disimpulkan bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syuro atau musyawarah merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Berbicara mengenai demokrasi, yang perlu kita rubah dalam pikiran kita adalah demokrasi bukan sama dengan demonstrasi. Jadi jangan beranggapan kalau sistem demokrasi itu harus ada demonya. Tanpa demo, demokrasi tidak asik. Nah, terus demo hukumnya bagaimana menurut Islam? Nah, berikut tanggapan Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Gus, saya di sini mau tanya, selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan, bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Ngapunten. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Gus, apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubbul wadon minal iman. Hah? Oh ya, hubbul waton minal iman. Monggo Gus. Ini benar-benar ahli. Begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show, ya, memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandorot bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami ya, itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara, tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang ramai itu masalah rancangan KUHP itu, rektor UI juga ketemu saya, pamit Gus mau demo aja ya, tapi yang baik dan sopan kan. Karena begini ya, di Quran itu ada ayat walau la dafu hinna safa'atuhum bi ba'dil fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti
presidennya hebat, didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus, presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit. Gitu. Lah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Makhuyira Rasulullah bina amroini lakhtaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Oke, itu tadi tanggapan dari Gus Bahak terkait demo ya, demonstrasi. Selanjutnya berikut ini adalah beberapa perilaku demokratis yang harus dibiasakan sebagai implementasi dari ayat dan hadis yang telah dibahas tadi ya. Bisa dilihat ya, di sini ada nomor 1 ya sampai dengan nomor 9. Ini sikap-sikap demokratis yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat tentang bersikap demokratis beserta ayat dan hadisnya. Bagaimana? Siap untuk mulai bersikap demokratis? Oke, selanjutnya silahkan selesaikan tugas berikut, kemudian laporkan hasil tugasmu kepada guru PAI masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.